kelompok bahasa Inggris akan menjelaskan tentang teknik-teknik dalam pengambilan sampel beserta contohnya. Perkenalkan, nama saya Rosamelia. Saya Robiatul Aulia. Saya Cinta Saginisa. Saya Melisa Yubani. Baiklah, saya akan menjelaskan teknik pengambilan sampel beserta contohnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sampel. Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Pertama, teknik pengambilan sampel probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana seorang peneliti menetapkan pilihan beberapa kriteria dan memilih anggota populasi secara acak. Contoh, dalam populasi dengan 1000 anggota, setiap anggota akan memiliki 1/1000 peluang untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. 2. Pengambilan sampel acak atau cluster random sampling. Cluster sampling adalah suatu metode di mana peneliti membagi seluruh populasi menjadi beberapa bagian atau cluster yang mewakili suatu populasi cluster tersebut. Contoh, perubahan memiliki kantor di 10 kota di seluruh negeri, atau semuanya dengan jumlah karyawan yang kira-kira sama dengan peran yang sama. Peneliti tidak memiliki kapasitas untuk pergi ke setiap kantor untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling, yaitu peneliti menggunakan metode pengambilan sampel sistematis untuk memilih anggota sampel suatu populasi secara berkala. Contoh, seorang peneliti bermaksud untuk mengumpulkan sampel sistematis dari 500 orang dalam populasi 5.000. Peneliti menomori setiap elemen populasi dari 1.500 akan memilih setiap 10 individu untuk menjadi bagian dari sampel. 4. Pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Pengambilan sampel acak berstrata adalah metode yang digunakan peneliti untuk membagi populasi menjadi kelompok-kelompok kecil yang tidak tumpang tindih. Contohnya, perusahaan ini memiliki 800 karyawan wanita dan 200 karyawan pria. Peneliti ingin memastikan bahwa sampel mencerminkan keseimbangan gender perusahaan. Jadi peneliti mengurutkan populasi menjadi 2 strata berdasarkan gender. 5. Convenience sampling. Convenience sampling adalah metode yang bergantung pada kemudahan akses ke subjek seperti survei pelanggan di mall atau orang yang lewat di jalan yang sibuk. Contohnya startup dan LSM biasanya melakukan pengambilan sampel di mall untuk mendistribusikan selebaran acara yang akan datang atau promosi suatu alasan. Mereka melakukannya dengan berdiri di pintu masuk mall dan membagi pamflet secara acak. Yang keenam, judgmental atau purposive sampling. Metode dibentuk oleh kebijaksanaan peneliti. Peneliti hanya mempertimbangkan tujuan penelitian. Kemudian contoh dari purposive sampling, misalnya ketika peneliti ingin memahami proses berpikir orang yang tertarik belajar untuk gelar masternya. Kemudian yang ketujuh, snowball sampling. Snowball sampling adalah metode pengambilan sampel yang peneliti harapkan ketika subjek sulit dilacak, misalnya akan sangat menantang untuk mensurvei orang-orang yang tidak memiliki perlindungan atau imigran ilegal. Contoh dari snowball sampling misalnya survei untuk mengumpulkan informasi tentang HIV, AIDS,
Tidak banyak korban yang bersedia menanggapi pertanyaan tersebut, namun para peneliti dapat menghubungi orang yang mungkin mereka kenal atau relawan yang terkait dengan penyebab untuk menghubungi para korban dan mengumpulkan informasi. Kemudian yang kedelapan yaitu accidental sampling. Accidental sampling merupakan metode pengambilan sampel yang dipilih secara kebetulan atau tanpa sengaja yang ditemukan oleh peneliti. Contohnya, misalnya peneliti ingin meneliti tentang kebersihan di kota Jakarta. Selanjutnya dia menyatakan tentang kebersihan kota Jakarta kepada warga Bandung yang dia temui saat itu. Yang kesembilan yaitu kuota sampling. Dalam pengambilan sampel kuota, pemilihan anggota dalam teknik pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, ketika sampel dibentuk berdasarkan atribut tertentu, sampel yang dibuat akan memiliki kualitas yang sama dengan yang ditemukan dalam total populasi. Contohnya, misalnya yaitu suatu survei memerlukan sampel 50 laki-laki dan 50 perempuan, sampai kuota akan mensurvei responden sampai jumlah yang tepat dari setiap jenis yang telah disurvei. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu voluntary response sampling. Mirip dengan convenience sample, teknik sampling yang satu ini terutama didasarkan pada kemudahan akses. Contohnya yaitu peneliti mengirimkan survei ke semua mahasiswa di suatu universitas dan banyak mahasiswa memutuskan untuk menyelesaikannya. Hal ini tentunya dapat memberi peneliti beberapa wawasan tentang topik tersebut. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum